wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Post Session K 2025. Perkenalkan, saya Noval Kurniawan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat terus terang sangat seru, cukup berat, tapi juga penting untuk kita pahami bersama. Terutama karena konflik ini itu sudah berlangsung sejak lama sekali dan hingga hari ini masih menimbulkan banyak sekali korban jiwa, khususnya dari kalangan sipil. Baik, topik kita hari ini adalah memahami konflik Palestina dan peran umat Muslim. Untuk membahas topik ini, saya tidak sendiri nih, akan tetapi sudah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret, Bapak Tastaftian Dirishpandi, SE, MSc, PhD. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas, Bapak. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik, puji Tuhan ya. Semoga penuh berkah bagi kita semua ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Bapak yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada Pod Session kali ini. Kami mengetahui ya bahwa Bapak sudah lama sekali mengkaji isu-isu global, termasuk konflik geopolitik dan juga dinamika hubungan internasional. Maka dari itu kami merasa sangat beruntung nih bisa mendapatkan wawasan langsung dari Bapak sebagai pakar sekaligus dosen kami di FEB. Teman-teman, sebelum kita masuk kepada materi yang lebih dalam, saya ingin kita semua sejenak nih merenungkan. Konflik Palestina-Israel ini telah berlangsung selama 75 tahun. 75 tahun teman-teman. Ini bukan sekedar konflik politik ataupun perebutan wilayah, akan tetapi lebih daripada itu. Ini termasuk dalam isu kemanusiaan yang sangat besar. Seringkali yang menyedihkan bagi saya adalah kita baru memahami konflik ini saat media sosial itu baru-baru viral seperti itu. Saat video kekerasan itu viral, lalu adanya serangan yang besar-besaran terjadi, dan akar dari konflik ini sebenarnya lebih dalam dan lebih kompleks ya Pak ya. Sebagai generasi muda tentu kita alhamdulillahnya hidup nyaman dan aman di sini. Kita punya tanggung jawab bukan hanya untuk bersimpati, akan tetapi juga memahami. Karena seringkali kita masih kebingungan nih, siapa yang menyerang, siapa yang melawan, siapa yang bertahan begitu. Bahkan ada yang mengira konflik ini murni soal agama saja, padahal konteksnya jauh lebih luas dan lebih rumit. Baik teman-teman, kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu awal mula konflik Palestina dan Israel ini berlangsung. Pak, kalau kita melihat ya Pak ya dari konflik Palestina dan Israel ini, banyak orang awam yang berpikir bahwa konflik ini hanyalah perang berkepanjangan antara dua negara yang memang sudah lama tidak akur, begitu. Padahal bisa kita telusuri, itu sejarahnya itu sangatlah panjang dan jauh sebelum Israel ini berdiri. Sebenarnya bagaimana sih Pak awal mula dari konflik ini muncul? Mengapa wilayah Palestina ini menjadi titik perebutan yang paling besar ya Pak? Apakah ini murni persoalan agama aja atau berkaitan dengan perebutan kekuasaan dan juga pengaruh politik? Silakan Pak. Baik, terima kasih Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya kalau kita baca sejarah itu memang rentetan peristiwanya itu cukup banyak sebenarnya ya. Mulai dari ketika kekaisaran atau kekhalifahan Ottoman Turki atau Turki Utsmani itu dia bergabung dengan blok sentral, terus kemudian melawan blok sekutu, terus kemudian pada akhirnya kalah, dan ketika kalah itu maka terus kemudian wilayah kekuasaannya yang meliputi Palestina ini harus diserahkan ke Inggris dan sekutunya. Nah, memang awal mulanya memang di situ, tapi kan sebenarnya rentetannya itu nggak cuma di situ saja. Karena apa? Karena sebelumnya itu memang dulu itu Yahudi yang merupakan Bani Israel, yang kalau di kepercayaan kita itu kan umatnya Nabi Musa dan ayahnya itu Nabi Yakub, itu memang pernah tinggal di tanah Palestina. Kemudian setelahnya itu Raja Sulaiman ya, dan juga Raja Sulaiman atau Nabi Sulaiman dan juga Nabi Daud itu juga pernah tinggal di Palestina. Jadi memang by historis gitu ya, by historis memang tanah ini itu ada banyak orang yang pernah tinggal di sini. Ada banyak kaum yang pernah tinggal di sini, termasuk Muslim dan juga Yahudi. Tapi yang menjadi garis, yang menjadi titik tengah itu adalah bahwa sebenarnya ini tidak sekompleks itu. Tidak sekompleks itu adalah dalam artian kita bisa melihat sesimpel bahwa ketika Inggris itu menang, ya, ketika Inggris dan sekutunya itu menang,
Terus kemudian pada sekitar tahun 1946 dan sekitar 1946 itu terus kemudian Inggris itu dengan adanya deklarasi Balfour itu terus kemudian itu mengerahkan orang-orang Yahudi untuk menempati Palestina. Nah sebenarnya kan titik mulanya itu di situ. Yang di situ sudah ada warganya, bahkan di situ sudah ada warga Yahudinya. Yahudinya sudah ada di situ. Jadi di tanah Palestina itu dulu ya sekitar kita merdeka, tapi 1946, 1947, karena Nakba itu 1948, itu sudah ada Yahudi di situ dan mereka hidup berdampingan dengan hukum yang ada di situ yang dipimpin oleh Muslim dan mereka hidup dengan damai dan dengan tenang. Problemnya adalah mulai ketika Yahudi itu terus kemudian ada gambarnya kan kapal didaratkan di situ, terus mereka karena umat Muslim itu mereka itu apa ya istilahnya senang silaturahim ya mereka terima di rumah-rumah mereka. Wah ini ada orang yang terusir dari Eropa ya sudah kita terima gitu. Tapi kok terus kemudian tahun 1948 malah kemudian orang yang menerima mereka itu terus kemudian diusir dari tanahnya. Nah sebenarnya kan walmunya di situ. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa ini adalah konflik, ini adalah perang, ini sebenarnya enggak. Ini adalah penjajahan. Ini adalah genosida itu sebenarnya lebih tepat gitu ya. Jadi kalau sejarah memang panjang. Tapi sebenarnya akar masalahnya itu adalah Yahudi yang datang di situ dan mengusir gitu. Jadi permasalahannya memang seperti itu ya Pak ya. Dari datang lalu tiba-tiba mengusir dan apa ya tamu sebenarnya Pak ya. Ya itu tamu betul mereka itu tamu. Nah, lanjut ya. Kita akan lanjutkan ke materi pertanyaan berikutnya nih Pak. Sejak dulu PBB ini seringkali mengeluarkan resolusi terkait konflik ini. Nah, tetapi hingga saat ini solusi konkretnya itu belum ada sama sekali Pak, belum benar-benar terwujud begitu. Nah, menurut Bapak sendiri apa yang menyebabkan PBB ini merasa tidak cukup kuat dalam menyelesaikan konflik ini Pak? Apakah? Ya. Ya, jawaban singkatnya Amerika Serikat. Jawaban singkatnya adalah Amerika Serikat. Tapi gini, ya Amerika Serikat itu adalah penyandang dana yang paling besar untuk Israel. Israel itu sebenarnya kan apa sih? Mereka itu negara yang kalau saya menyebutnya sih artifisial ya. Mereka itu negara artifisial yang penuh dengan kebohongan. Coba segala macam ilustrasi yang mereka utarakan ke kita, yaitu misalkan mereka itu adalah kaum yang dibenci oleh manapun. Mereka itu sebenarnya adalah self defense, misalnya kayak gitu. Itu kan sebenarnya kan perkataan-perkataan mereka yang itu artifisial dan itu bohongan semua. Ya. Nah, dan itu kita semua sudah tahu. Nah, sebenarnya mengapa sampai kemudian sekarang itu PBB tidak bisa berbuat apa-apa? Karena pertama Dewan Keamanan PBB itu kan 15 negara ya. Terus kemudian salah satunya ada Amerika Serikat. Dan ketika dibuat keputusan, misalkan suatu keputusan untuk tidak menyetop bala bantuan ke Gaza misalkan, atau ketika dibuat salah satu resolusi untuk terus kemudian Israel menghentikan atau gencatan senjata misalkan, itu kan yang biasanya menolak itu kan Amerika Serikat. Dan ketika Amerika Serikat menolak, dia menggunakan hak veto, PBB nggak bisa apa-apa. Mengapa seperti itu? Ya karena PBB itu memang dulu yang menentukan juga Amerika. Dan penyandang dana terbesar bagi PBB itu juga Amerika Serikat, gitu kan? Jadi ya memang kita itu di dunia ini itu memang kalau ada orang yang mengatakan teori konspirasi seperti Freemason, terus Rothschild dan sebagainya itu, in reality itu memang mereka ada. In reality Yahudi itu dia juga menguasai Amerika Serikat, seperti itu. Benar ya Pak, ya bahkan saya pribadi kadang masih heran nih Pak, lembaga sebesar PBB itu ternyata tidak berdaya begitu, ternyata benar dari Amerika Serikat itu tadi ya Pak ya. Baik. Kita akan lanjutkan kepada materi yang kedua, yaitu mengenai genosida dan juga relokasi warga Palestina. Baik, mengenai genosida dan upaya dari relokasi paksa terhadap warga Palestina ini, banyak orang yang belum sepenuhnya paham tentang apa itu konflik sebenarnya. Sebenarnya itu terdapat praktik-praktik yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan, seperti pengisiran warga, penghancuran rumah, blokade yang membuat hidup sipil itu merasa terdesak dan sulit begitu. Hingga yang belakangan ini disebut juga sebagai genosida modern. Kalau boleh saya meminta pendapat Bapak, apa sebenarnya yang dimaksud dengan genosida dalam konteks ini? Dan sejauh mana praktik relokasi paksa yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina ini bisa dikategorikan sebagai genosida atau pembersihan etnis? Oke, ya. Sebelumnya genosida dan relokasi itu sebenarnya dua hal yang berbeda. Ya, dua hal yang berbeda. Dan sebenarnya PBB itu dia sudah memiliki aturan terkait itu.
PBB itu sudah memiliki aturan terkait perang. Cuman masalahnya kan ini aturannya itu kan nggak ada impactnya apa-apa bagi pemerintah dunia saat ini atau bagi kelangsungan hidup dunia saat ini kan nggak ada impactnya apa-apa. Karena apa? Karena mereka yang bikin aturan, tapi mereka juga nggak bisa menegakkan. Karena mereka apa? Mereka hanya statusnya itu seperti legislatif. Ya. Mereka bukan eksekutif. Mereka hanya memberikan saran. Ya. Mereka hanya memberikan saran. Oh ini Israel melanggar perjanjian ini, Israel melanggar aturan ini, tapi juga mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Nah terkait dengan genosida sebenarnya definisi mudahnya itu kan pembunuhan massal. Tapi sebenarnya dalam lingkup genosida itu tidak hanya pembersihan massal atau tidak hanya pembunuhan massal, pembunuhan besar-besaran, tapi juga misalkan menyetop bala bantuan ya untuk ke suatu lokasi tertentu. Itu juga termasuk bagian dari genosida. Membuat satu kelompok kelaparan itu juga termasuk genosida ya. Jadi ketika itu dilakukan secara massal dan real ya, dan itu real 55.000 orang meninggal, mayoritas adalah ibu dan anak-anak. Bukan genosida dari mananya gitu kan. Itu kan statistik yang sangat menyedihkan bagi kita semua. Padahal di aturan PBB sudah ada perang itu harus, kalau memang perang itu aturannya seperti apa, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh ibu-ibu. Bahkan di kita di ajaran Islam ya itu kan sudah ada sejak dulu zaman Rasulullah ratusan tahun yang lalu sudah ada. Kalau perang ya tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh ibu-ibu, bahkan menebang pohon aja kan nggak boleh. Nah artinya kan ini yang dilakukan Israel sudah terlewat batas. Jadi kalau misalnya diperdebatkan apakah itu genosida atau bukan, sudah jelas itu genosida. Nah sekarang tentang pembersihan etnis atau ethnic cleansing ya. Nah ethnic cleansing itu didefinisikan bahwa pembersihan suatu ras tertentu, etnis tertentu, agama tertentu yang ada di suatu wilayah. Dan kita juga bisa melihat bahwa ini juga sudah sangat jelas. Yang mereka mau hancurkan adalah Gaza, gitu ya. Yang mau mereka hancurkan adalah Palestina. Kalau pemukiman Yahudi yang ada di wilayah itu mereka semuanya aman, tapi mereka ada di Gaza, mereka diblokade makanannya, dan itu memang mereka berkeinginan untuk menghabiskan ras yang ada di Palestina. Dan itu semakin kelihatan sekali bahwa kenapa terus kemudian keturunan atau anak-anak dari Palestina menjadi target. Gitu. Walaupun mereka selalu berargumen bahwa Hamas bersembunyi di rumah sakit, Hamas bersembunyi di sekolah. Bersembunyi gimana? Semua korbannya itu adalah anak-anak. Tapi itu menjadi jelas bahwa mereka itu memang sedang menghancurkan generasi penerus dari warga Palestina. Gitu. Ternyata sangat kompleks juga ya ternyata pembahasannya. Memahami relokasi bukan hanya sekedar memindahkan warga, akan tetapi juga adanya faktor-faktor politik juga ya Pak, mungkin dari sana juga. Bahkan di beberapa kawasan ya Pak, seperti tepi barat dari Yerusalem Timur, itu banyak keluarga Palestina yang memang dipaksa untuk meninggalkan rumah mereka dan kemudian diisi oleh pemukim ilegal dari Israel itu sendiri. Dan ironisnya lagi, proses ini itu dilegalkan gitu dari Israel sendiri. Dan meskipun secara hukum internasional ini sudah termasuk di dalam kategori melanggar hak asasi manusia. Nah, pembahasannya Bang. Lalu kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya lagi nih Pak. Mengapa relokasi paksa ini bisa terus berlangsung tanpa banyak adanya intervensi dari dunia internasional? Apakah kekuatan Israel ini memang begitu besarnya atau adanya pembiaran dari negara lain yang memang memiliki kepentingan? Ya ini sebenarnya ada hubungan dari yang tadi ya, bahwa ketika antar negara itu kan mereka bersatu dalam PBB, sedangkan PBB itu kan seperti yang macan dah punya gigi kan sekarang kan, karena ya donor utamanya adalah Amerika Serikat, pembentuknya adalah Amerika Serikat dan Amerika Serikat dan sekutunya saat ini yaitu Inggris, Prancis, Italia, Jerman. Ya, itu mereka menjadi teman karibnya dari Amerika Serikat. Dan ada satu hal lagi yang membuat bahwa mengapa konflik ini itu berkepanjangan, itu karena pengaruh cengkeraman Amerika Serikat itu sudah sampai di banyak negara Arab. Gitu ya. Sekarang coba bayangkan gini aja Mas, ini kondisi perang sedang seperti ini, terus tiba-tiba itu raja dari Uni Emirat Arab, terus dia menerima tamu dari Israel,
terus kemudian membuat kesepakatan tertentu, terus kemudian fotonya itu di posting gitu ya, terus di medsos kita bisa melihat itu. Nah itu apa ya, sense untuk melihat korban jiwanya itu di mana gitu. Mengapa tidak ada sedikit pun ketika dia punya saudara muslim, terus kemudian 55.000 meninggal, 120-an ribu luka-luka, tapi dia dengan santainya berteman dengan Israel. Belum terus kemudian kemarin juga Saudi juga menerima juga tamu dari Amerika Serikat. Saya nggak tahu ya. Saya sih sebagai pribadi hanya mendoakan bahwa pimpinan-pimpinan Islam ini dia bisa kembali lah ke jalannya. Kira-kira seperti itu. Saya juga merasa pusing dan bingung nih Pak rasanya. Kayak siklus ini tuh terus-terusan berulang gitu. Mulai dari adanya serangan, lalu adanya munculnya kecaman internasional. Akan tetapi setelah itu tidak ada tindakan nyatanya begitu. Pada akhirnya yang paling menderita tentu ya Pak ya dari warga sipil dari Palestinanya. Bahkan anak-anak yang lahir dan tumbuh di kamp-kamp pengungsian juga tidak pernah merasakan hidup damai di tanah mereka sendiri. Seperti itu. Semoga dengan pembahasan ini semakin banyak orang yang menyadari ya Pak bahwa konflik Palestina ini bukan persoalan agama maupun politik, akan tetapi persoalan kemanusiaan. Jadi genosida ini juga bukan tidak boleh dilakukan dan dibiarkan terus-terusan terjadi seperti itu. Baik, kita akan lanjut kepada persoalan yang ketiga, yaitu tentang boikot produk dan juga adanya donasi untuk Palestina. Sekarang kita munculkan pertanyaan nih Pak, banyak yang muncul pertanyaan dari masyarakat, apakah boikot produk itu betul-betul memberikan dampak yang signifikan terhadap konflik yang terjadi di Palestina? Karena beberapa produk yang diboikot itu justru merupakan franchise lokal yang memang memiliki menyerap tenaga kerja yang banyak seperti itu di Indonesia. Contohnya seperti KFC, McD begitu Pak di Indonesia yang dimiliki oleh Sias Galayo. Sementara beberapa platform lain seperti WhatsApp, lalu ada produk dari Meta itu tidak terkena dampak yang signifikan begitu. Apakah langkah boikot ini adil ya Pak untuk? Oke. Nah, gini Mas. Sekali lagi ya bahwa pertama pemerintah kita itu tidak pernah mengeluarkan aturan apapun tentang produk yang diindikasi terafiliasi oleh Palestina. Pemerintah nggak pernah mengeluarkan aturan apapun. Hanya saja dari Majelis Ulama Indonesia pernah mengeluarkan fatwa untuk menghindari atau tidak menggunakan atau tidak mengkonsumsi produk-produk yang dia itu terafiliasi dengan Israel, kan seperti itu. Nah, sekarang akhirnya kembali ke pribadi kita masing-masing. Pertama, kalau kita mau melihat dari sisi ekonomi ya, misalkan ya, dari sisi ekonomi tentang dampaknya lah, bagaimana kalau nanti banyak yang terus kemudian nganggur, bagaimana kalau misalkan nanti banyak yang kehilangan lapangan kerja dan sebagainya. Silakan nanti Mas Novan mungkin bisa cek di BPS atau bisa cek di statistik kita ya, bahwa sebenarnya ketika boikot itu mulai gencar ya di Indonesia. Boikot itu mulai gencar di tahun 2014. Justru FDI kita itu naik secara signifikan sampai 20%. Sampai FDI kita itu di tahun 2024 itu mencapai sekitar 900 triliun. Itu. Nah, itu sangat interesting sekali karena itu adalah ketika pada saat boikot itu mulai masif dilakukan di Indonesia. Dan kita perlu melihat bahwa oke lah KFC, oke lah kalau misalkan McD, oke kalau misalkan Pizza Hut, atau mungkin produk-produk yang lain yang terafiliasi dengan Amerika, itu proporsi tenaga kerjanya itu oke lah mungkin itu signifikan, tapi saya kira ketika banyak FDI masuk itu tidak akan terus kemudian banyak memberikan dampak bagi ekonomi secara umum ya, karena setiap produk yang keluar dari pasar, kalau kita mau melihat pada teori kompetisi ya, produk yang keluar dari pasar nanti selalu ada substitusinya. Dan kalau kita sekarang melihat di perang dagang misalkan antara Amerika dan China, mungkin sekarang Amerika cemburu nih, karena apa? Karena konsumen terbesar mereka salah satunya Indonesia. Itu terus kemudian agak sedikit bergeser ke Cina dengan masuknya mobil Cina, terus kita kereta cepat juga Indonesia Cina, terus kemudian mobil BYD sekarang sudah banyak sekali, kerjasama kita dengan Cina sudah sangat luar biasa kan. Nah, sehingga saya kira bahwa
secara makro itu kalau mungkin ada layoff di beberapa tempat, itu saya kira itu tidak akan secara signifikan itu berdampak pada ekonomi kita, karena ekonomi kita FDI itu sudah masih kuat, dan kita itu ekonomi yang bertumpu pada masyarakat secara apa istilahnya, berada di hard sector gitu loh, bukan berada di sektor yang itu pasar modal, jadi lebih ke berada di hard sector. Nah terus kemudian tadi secara makro. Nah kalau secara individu, saya jadi teringat nih Mas, kemarin itu Anda tahu Pep Guardiola? Ya. Pep Guardiola, kamu suka bola nggak? Suka ya, tapi nggak terlalu ngikutin yang ya. Oke, tahu pelatihnya Manchester City ya? Manchester City tahu nggak? Enggak. Berarti kamu nggak suka bola Mas. Jadi Manchester City itu ya, dia punya pelatih namanya Guardiola. Nah, dia kemarin itu beberapa waktu yang lalu dikukuhkan sebagai doktor honoris causa kalau nggak salah di University of Manchester. Di pidatonya itu dia menyinggung tentang Palestina. Terus kemudian dia membawakan cerita, sebenarnya saya juga pernah baca ceritanya itu sih. Dia membawakan cerita bahwa ada sebuah, ini hipotetikal ya, bukan cerita sebenarnya, tapi ini bisa jadi ilustrasi. Ada sebuah hutan yang saat itu sedang kebakaran. Oke, hutan sedang kebakaran, kemudian di situ kan penduduknya banyak tuh. Tapi penduduknya dia itu cuma hewan-hewan saja. Jadi ada singa, ada ular, ada serigala, ada badak, segala macam. Nah uniknya adalah pada saat itu singa itu dia sudah merasa hopeless, karena udah kebakarannya udah hebat sama sekali. Tapi saat itu dia itu melihat ada seekor burung, ya seekor burung dia itu terbang karena itu hutan itu dikelilingi oleh laut ya. Dia itu terbang, terus kemudian dia itu menuju ke laut, menuju ke pantai, dia mengambil air dari paruhnya, ya, air dari paruhnya itu, terus kemudian dia terbang lagi ke hutan itu, terus kemudian dia semprotkan ke hutannya itu. Nah itu kalau kita melihat kan efeknya nggak besar ya, efeknya kan besar. Sampai kemudian macan tanya, kamu itu ngapain? Kamu itu membuang-buang energi gitu ya. Tapi terus kemudian si burung itu bilang, aku melakukan apa yang bisa kulakukan. Jadi poinnya adalah kontribusi sekecil apapun yang itu bisa kita lakukan, itu pasti akan berdampak. Jadi benar ya guys, apapun yang kita, sekecil apapun itu bisa berdampak besar jika memang kita lakukan secara terus-menerus dan konsisten begitu. Baik, tadi sempat dijelaskan mengenai FDI ya Pak ya. Di sini juga ada pertanyaan nih Pak. Jika boykot itu terus berlangsung, apakah tidak menimbulkan kekhawatiran bagi investor asing begitu? Bisa saja mereka menjadi ragu untuk berinvestasi di Indonesia. Lalu juga perusahaan yang terkena boykot ini kan memiliki kontribusi besar di dalam penyerapan tenaga kerja. Kalau untuk itu bagaimana sebaiknya kita menyikapinya Pak? Ya, sebenarnya tadi sudah saya utarakan bahwa ternyata investasi ke Indonesia ini masih tetap jarang itu. Dan Indonesia ini kan kalau arahan dari Bapak Presiden kita itu kan berdikari. Intinya adalah semuanya itu kita bisa upayakan semuanya secara sendiri kan kayak gitu. Jadi saya kira itu tidak akan menjadi masalah yang signifikan itu. Yang penting bahwa PR bagi kita semua adalah kita itu bisa berkontribusi pada diri kita masing-masing. Konflik, ya saya nggak menyebutnya konflik ya, tapi saya menyebutnya adalah ini adalah penjajahan, ini adalah genosida. Genosida ini akan berakhir. Genosida ini akan berakhir itu apa? Salah satunya adalah ketika Amerika dan negara-negara rekannya itu mereka itu menyetop logistik ke Israel. Mereka menyetop persenjataannya di stop. Mereka menyetop peralatan-peralatannya, dananya itu di stop semua. Itu akan Israel itu dalam hitungan hari dia akan mati. Karena dia practically dia itu nggak punya apa-apa. Negara nggak bisa mengurus negaranya sendiri. Itu adalah Israel. Karena dia butuh bantuan dari semuanya, gitu ya. Nah, terus bagaimana caranya? Ya, sebenarnya kita sudah melihat Mas bahwa di Instagram, di Twitter itu kita melihat demonstrasi besar-besaran dan surprisingly itu banyak dari negara-negara yang non Muslim. Ya, dari Eropa, di Inggris kemarin ada jutaan demonstrasi di London, jutaan orang demonstrasi di London, terus kemudian di Spanyol, di Italia, di Jerman, di Amerika. Di Amerika sampai ada muncul iklan-iklan itu bahwa saya nggak mau pajak saya digunakan untuk membayar genosida. Nah, uang dari negara-negara tersebut itu kan dari pajak Muslim, itu kan dari pajak. Dan ketika itu
masyarakatnya itu mereka stop untuk membayar pajak, mereka benar-benar protes ketika itu terjadi chaos di masing-masing negara, dan pada saat itu at the end itu support ke Israel itu sudah habis, Israel sudah habis pada saat itu. Jadi kita sih masih mengharapkan bahwa ya tidaknya dalam konteks agama, Mas. Memang benar, memang awalnya memang ini adalah seperti persaingan antara Islam dan Yahudi. Tapi sekarang kan kita sudah melihat bahwa ini adalah pembunuhan, gitu. Ini adalah genosida, dan supportersnya Israel sebenarnya kan hanya para elit dari negara-negara itu, karena masyarakat dari negara-negara itu, masyarakat Amerika, mereka sudah menolak pajak mereka dibayarkan untuk membiayai genosida. Begitu juga dengan banyak demonstrasi dari negara-negara pendukung yang sebenarnya pendukung Amerika, tapi masyarakatnya itu masih melek, masyarakatnya itu masih mau berpikir bahwa ini sebenarnya adalah kejahatan dunia. Gitu, baik. Ya, kita akan lanjut ke pertanyaan penutup nih Pak dari saya. Banyak sekali teman-teman dan juga masyarakat yang ingin menyalurkan donasi kepada Palestina. Nah, bagaimana cara kita bisa memilih platform donasi yang memang terpercaya dan aman begitu Pak? Lalu juga dari sisi nilai ibadahnya, apakah donasi ini termasuk ke dalam kategori sedekah, jihad, atau dalam bentuk amal apa itu? Oke, ya saya mungkin akan saya jawab yang pertama ya. Jadi kalau kita mau melihat mana lembaga yang mungkin trusted dalam tanda kutip, itu untuk terus kemudian kita gunakan untuk menyalurkan uang kita, ya mungkin kalau donasi kita tidak banyak, yang mungkin ratusan ribu sampai 1 juta misalnya, sebenarnya di lembaga apapun yang itu kita pernah dengar namanya, misalnya ada Rumah Zakat, ada Basnas, ada Lazis Muhammadiyah, ada Lazis Nahdlatul Ulama, Dompet Duafa, itu kan lembaga nasional yang kita sudah tidak usah debatkan tentang peran mereka. Tapi kalau kita mau lihat secara detail, kita cek Mas laporan keuangannya. Kita lihat di misalkan apakah memang penyalurannya itu sampai di Gaza misalkan. Kita bisa cek apakah mereka punya foto pas pada saat penyalurannya. Apakah memang penyalurannya itu untuk apa saja, berapa yang untuk logistik, berapa yang untuk obat-obatan, berapa yang untuk makanan misalkan, berapa yang untuk selimut. Ketika mereka bisa memberikan laporan secara detail dan kontinu, silakan nanti dicek. Saya nggak mau menyebutkan nama ya. Ketika memang seperti itu, lah itu nanti bisa digunakan sebagai rujukan utama. Tapi saya pribadi di beberapa tempat pernah, bahkan saya di Kitabisa pun pernah. Oh, gitu. Lalu Pak, untuk yang terakhir dari sisi nilai ibadahnya? Oke, kalau di sisi nilai ibadah mungkin kalau menurut saya, tapi nanti mungkin bisa tanyakan ke orang yang ahli agama sih atau ke ustadz ya. Tapi kalau menurut saya itu bagian dari sedekah. Bagian dari sedekah. Wah, sangat menarik dan informatif sekali ya teman-teman dari pembahasan kita kali ini. Tapi sebelumnya kita masih terbuka wawasannya terkait dengan pengetahuan yang sebelumnya mungkin banyak dari kita yang masih belum mengetahui dan belum aware nih Pak. Baik, akhirnya kita sudah sampai di pada penghujung dari podcast kali ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dari awal video hingga akhir dan juga mendapatkan informasi-informasi yang sebelumnya mungkin belum pernah didengarkan. Dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Andi yang sudah menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk hadir pada kali ini untuk membagikan ilmu bersama kita semuanya. Materi dari Bapak itu sungguh sangat-sangat menarik Pak, dan terutama penting bagi kita generasi muda, sebagai saya juga sendiri di generasi muda dan juga Gen Z yang terkadang masih kurang nih awareness-nya terkait dengan isu-isu global di Palestina. Oke, baik teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini agar banyak dari teman-teman lainnya yang bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat dari video ini. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan Pak, mohon maaf apabila banyak salah dan kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.